perkenalkan. Kami kelompok 13 yang terdiri dari Eviani Dia Alrezi, NIM 5, dan Taufik Hidayat, NIM 12, dan yang terakhir Habibatul Aulia, NIM 30. Apakah etika itu? Pengertian etika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sering disamakan dengan istilah etiket atau moral. Dalam etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos, atau berasal dari kata Latin ethicus, yang berarti kebiasaan. Juga diartikan sebagai norma-norma nilai, kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Sebagai disiplin ilmu, etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Moral menekankan pada karakter dan sifat-sifat individu, bukan pada aturan dan ketaatan. Oleh Robert K. Solomon. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Pengelolaan bisnis dalam lingkup kesekretariatan. Yang pertama, pengelolaan bisnis yang kaitannya dengan pimpinan. Di antaranya, yang pertama, membetulkan letak ATK pimpinan beserta perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kedua, bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan informasi kepada relasinya. Yang ketiga, bersama-sama atau mewakili seseorang menerima sumbangan untuk dana atau keperluan kegiatan lain. Yang keempat, mengingatkan pimpinan untuk membayar iuran atau asuransi dari suatu badan. Yang kelima, menghadiri rapat dinas sebagai pendamping selama mengadakan pertemuan bisnis. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan peralatan kantor yang perlu diperbaiki atau penambahan alat-alat dan sarana kantor. Selanjutnya, pengelolaan bisnis dalam lingkup tugas sekretaris resepsionis. Yang pertama, menangani telepon serta mencatat pesan-pesan lewat telepon. Yang kedua, menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Yang ketiga, mencatat janji-janji untuk pimpinan. Yang keempat, menyusun kerja sehari-hari pimpinan. Yang selanjutnya, pengelolaan bisnis dalam lingkup tugas keuangan seorang sekretaris. Yang pertama, menangani urusan keuangan pimpinan dengan bank. Yang kedua, membayar rekening pajak, sumbangan, dana atas pimpinan. Yang ketiga adalah mengurus kas kecil, yaitu mencatat dan menyediakan dana untuk mengeluarkan pengeluaran rutin sehari-hari yang jumlahnya relatif kecil. Yang selanjutnya, pengelolaan bisnis dalam lingkup sosial. Yang pertama, mengurus rumah tangga kantor pimpinan. Yang kedua, mengatur penyelenggaraan resepsi untuk kantor beserta pengurusan undangan. Yang ketiga, menyumbang untuk amal. Dan selanjutnya adalah pengelolaan bisnis dalam lingkup pekerjaan insidental. Yang pertama, menyiapkan agenda rapat, menyiapkan laporan, pidato, atau pernyataan pimpinan. Yang kedua, membuka ikhtisar dari berita atau karangan yang termuat dalam surat kabar, majalah, brosur yang ada kaitannya dengan perusahaan. Yang ketiga adalah mengoreksi bahan-bahan kecetakan seperti brosur, undangan, prospektus, formulir, dan datar yang dikonsep pimpinan. Yang keempat adalah mewakili pimpinan dalam berbagai resepsi atau pertemuan. Dan yang terakhir adalah membantu penerbitan intern organisasi. Selanjutnya yaitu permasalahan etika bisnis dalam lingkup kesekretariatan. Yang pertama, kurangnya pemahaman apa saja etika yang harus diterapkan oleh sekretaris dalam dunia kerja. Yang kedua, kurangnya penerapan etika bagi sekretaris dalam dunia kerja. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan arahan dari pimpinan serta kerjasama antar lingkup kerja. Solusi dari permasalahan etika bisnis. Yang pertama, perlunya pemahaman etika bisnis dengan memperbaiki kesalahan yang umum terjadi. Yang kedua,
perlunya sosialisasi dari pimpinan untuk menjalankan aktivitas etika bisnis dan menyadarkan betapa pentingnya etika mempengaruhi citra suatu perusahaan. Yang ketiga, perlunya koordinasi dan kerjasama di semua pihak guna mencapai aktivitas bisnis yang efektif dan efisien serta mencapai tujuan dengan memperhatikan moralitas kerja. Yang terakhir, prinsip good corporate governance harus diterapkan pada semua lini perusahaan. Para pelaku bisnis hendaknya menyadari bahwa kemajuan dan martabat perusahaan dalam memenuhi syarat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kepribadian dan etika sekretaris dalam lingkup bisnis. Sebuah kutipan dari Yatimah tahun 2010, kepribadian sekretaris berarti seluruh perbuatan menyangkut kemampuan dan kebiasaan yang tercermin pada tingkah laku seorang sekretaris selama dia bekerja, menurut Yatimah. Karakter sekretaris Sayogyono memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas. Loyalitas merupakan perasaan yang berwujud kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaannya, sehingga merasa memiliki menjaga nama baik organisasi dan jika perlu membela organisasi. Yang kedua, ketekunan dan kerajinan. Seorang sekretaris harus tekun dan rajin dalam melakukan pekerjaannya karena biasanya pekerjaan kantor terbengkalai. Bila tidak tekun dan rajin, pekerjaannya tugas dan penerapan etika bisnis dalam lingkup kesekretariatan. Yang pertama, etika menerima tamu. Dalam menerima tamu, sikap, tingkah laku, serta tutur kata dan sapaan kita sangat menentukan kesan apakah kita mempunyai etiket yang baik atau tidak. Tamu akan menilai apakah kita sekretaris dapat dibanggakan atau malah dinilai sebagai duri yang merusak citra perusahaan. Maka dari itu, perlu dipahami beberapa etika pada saat menerima tamu. Yang pertama, bersikap sopan dan tenang terhadap tamu. Jangan terpancing emosi saat menghadapi tamu yang keras kepala. Yang kedua, bersikap ramah dan bersahabat terhadap setiap tamu yang datang tanpa memandang status sosial atau penampilan fisik. Yang ketiga, usahakan tamu merasa senang. Bila harus menunggu, jangan sampai tamu merasakan suasana yang membosankan. Yang keempat, beri penjelasan yang memuaskan jika pimpinan tidak dapat menemui tamu tanpa menyinggung perasaannya. Yang kelima, penampilan kita harus menarik, baik dalam sikap maupun tutur kata. Yang keenam, bersikaplah bijak terutama bila kita terpaksa harus menolak tamu. Dan yang ketujuh, jangan sekali-kali menolak tamu atas inisiatif sendiri atau tanpa perintah pimpinan. Dan yang terakhir, hormatilah tamu dan ekspresikan penyesalan apabila kita menolak kehadirannya. Nah, etika selanjutnya adalah etika bertelepon. Hal terpenting pada saat kita bertelepon hanyalah suara yang jelas, tegas, namun sangat ramah, hangat, dan juga bersahabat. Hindari suara yang penuh rayuan atau bernada ringan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah jangan memulai kata dengan halo, tapi langsung menyebutkan instansi tempat kita bekerja. Lalu juga jangan menggunakan telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi, dan jangan menggunakan telepon terlalu lama atau berbicara dengan si penelpon dengan terlalu lama. Yang ketiga, etika berbusana. Cara berbusana yang baik merupakan ciri khusus menunjukkan kepribadian dan kewibawaan bagi sekretaris. Berbusana yang baik berarti penampilan diri secara keseluruhan mulai dari dandanan rambut, wajah, badan, kaki, dan segala kelengkapannya. Yang keempat adalah etika duduk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan waktu berbicara, yakni jangan ceroboh, jangan menyinggung perasaan orang lain, jangan memperbincangkan masalah pribadi, jangan gemar memuji diri sendiri, hindari gosip, memotong pembicaraan, dan jangan memperbesar permasalahan sepele. Yang kelima, etika makan dan minum.
Segera menyesuaikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi, lalu juga pilih dan ambil kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, sesuaikan irama makan, tidak perlu terburu-buru dan jangan terlalu lambat. Hindarkan perilaku seperti orang kelaparan atau pura-pura kenyang. Yang selanjutnya, etika mendengarkan. Usahakan pembicaraan orang lain didengarkan dengan cermat. Kemudian disaring, dipilih, dan ditarik kesimpulan tentang pokok masalah yang ditemukan. Dan yang selanjutnya, etika berjalan. Jangan menyeret-nyeret sepatu, jaga keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat, tunjukkan ekspresi tanpa tanda percaya diri, menggunakan tangga eskalator waktu naik, pria terlebih dahulu, baru wanita. Sebaliknya, jika turun, wanita terlebih dahulu disusul pria. Tunjukkan ekspresi tanda rasa percaya diri. Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan Sustainable Development. GCG merupakan prinsip yang mendasari suatu proses yang mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Jadi, dalam hal mencapai tujuannya, perusahaan tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan demi kelangsungan di jangka panjang perusahaan.